Momentum Investor, bertemu lagi dengan Vita. Video kali ini akan membahas mengenai saham receh yang royal bagi dividen dengan harga hanya 200-an per lembar dan laba yang naik 543%, pastinya akan menarik untuk dipelajari lebih lanjut. ROE 2 digit dan brand yang kuat merupakan dua faktor terkuat yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan memiliki saham ini. Perusahaan sempat mencetak kerugian bersih di tahun 2020 saat pandemi lalu. Kerugian senilai 30 miliar dari yang sebelumnya laba 140 miliar. Namun kemudian dapat berbalik arah mencetak laba di tahun berikutnya sebesar 160 miliar, melebihi tahun 2019 lalu. Makin menarik bukan? Saya akan segera membahasnya. Namun sebelum itu, seperti biasa, disclaimer on ya, video ini hanya merupakan video edukasi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan selalu berhati-hati dan selalu lakukan analisa ulang sebelum melakukan transaksi saham. Ini adalah nama perusahaannya, PT Surya Toto Indonesia Tbk, dengan kode saham TOTO. Berikut adalah analisa yang dapat kami kumpulkan. Yang pertama, aset kas perusahaan meningkat dari 370 miliar menjadi 378 miliar. Bila diperhatikan, kas menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Persediaan perusahaan meningkat dari 616 miliar menjadi 647 miliar. Dilihat dari historisnya, maka telah terjadi penumpukan persediaan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2020 di mana perusahaan mencetak kerugian. Inilah alasan mengapa kas terlihat sangat tinggi di tahun 2020 karena persediaan di level terendahnya akibat pandemi. Ini karena perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara normal. Namun bila dibandingkan dengan tahun 2018, maka peningkatan persediaan ini terlihat lebih kecil. Total aset meningkat dari 3,2 triliun menjadi 3,3 triliun. Peningkatan aset mulai tinggi di saat pandemi dan terus berlangsung hingga triwulan 2 ini. Bila dilihat secara detail, maka peningkatan aset tidak lancar ada di investasi pada entitas asosiasi. Investasi ini senilai 23% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Investasi yang dilakukan adalah pada dua perusahaan anak, yaitu PT Surya Graha Pertiwi. Perusahaan ini bergerak di bidang pengelolaan dan pembangunan gedung perkantoran, dan PT Surya Pertiwi Nusantara yang bergerak di bidang distribusi. Yang kedua, liabilitas. Total liabilitas perusahaan turun dari 1,22 triliun menjadi 1,2 triliun. Bila melihat data historis, terlihat perusahaan menjaga level liabilitasnya di sekitar 1 hingga 1,2 triliun. Debt to equity ratio juga cukup terjaga di level 14% dengan sedikit penurunan dari tahun 2020 lalu. Yang ketiga, ekuitas. Saldo laba perusahaan meningkat dari 1,7 triliun menjadi 1,8 triliun atau meningkat 5%. Dari grafik terlihat saldo laba mulai meningkat kembali pasca pandemi dan terus menunjukkan tren peningkatan. Total ekuitas perusahaan naik dari 2 triliun menjadi 2,1 triliun. Namun bila diperhatikan, ekuitas naik perlahan sejak 2017 lalu dan sedikit menurun di kuartal ini. Rasio saldo laba terlihat menurun dibandingkan dengan 2019. Ini menunjukkan tingkat profitabilitas yang menurun. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan perusahaan naik dari 856 miliar menjadi 1 triliun dari tahun sebelumnya atau naik 22%.
Grafik pendapatan terlihat mulai naik sejak pandemi lalu yang diproyeksikan akan masih terus naik sampai dengan akhir tahun ini. Yang kelima, laba. Laba periode berjalan naik signifikan dari 24 miliar menjadi 155 miliar atau naik 543%. Namun bila dilihat dari historisnya sejak 2017, maka laba bersih masih belum bisa melampaui tertingginya di 2018. Proyeksi triwulan 2 cenderung lebih rendah. Ini menyebabkan harga saham yang telah rally di kuartal 1 akhirnya berbalik arah longsor 24%. Menurut kami ini karena ekspektasi pasar yang terlalu berlebihan pada perusahaan untuk melanjutkan pertumbuhannya. Apakah merupakan peluang atau justru hal yang harus diwaspadai? Tonton terus sampai habis ya. Yang keenam, cash flow. Kas neto dari aktivitas operasi meningkat dari 32 miliar menjadi 155 miliar. Dari data historisnya, maka cash flow cenderung menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun dari data akrualnya tidak ada masalah yang cukup berarti. Yang ketujuh, dividen. Perusahaan selalu membagikan dividen, di mana dividen yang dibagikan di bulan Juni lalu cukup besar. Dividen yield yang dibagikan sebesar 4,6%. Untuk itu kami menggunakan algoritma machine learning untuk menghitung probabilitas dividen selanjutnya. Probabilitas dividen akan dibagikan sebesar 62% dengan prediksi di bulan Juni tahun depan. Yang kedelapan, rasio finansial. Beban penjualan terlihat telah on track bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan adanya sedikit peningkatan di kuartal ini. Bila dilihat secara detail, maka peningkatan terjadi di dua sektor, yaitu bahan baku yang menempati porsi 45% meningkat sebesar 6% dari tahun sebelumnya, dan beban pabrikasi yang menempati porsi 12% juga meningkat sebesar 6%. ROE dan NPM juga telah mencapai titik baliknya seperti di tahun 2018 lalu. Perusahaan juga terlihat berhasil melakukan efisiensi sehingga laba pun menjadi meningkat. Saat video ini dibuat, harga saham menunjukkan level 258. Secara teknikal, maka harga saham telah memasuki channel downtrend. Ini setelah rally singkat sejak triwulan 1 dan ditambah dengan sentimen dividen. Bila melihat dari tren penurunan, belum terlihat adanya tanda uptrend. Aset turnover masih menunjukkan tren peningkatan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Gross profitability pun masih menunjukkan proyeksi peningkatan melebihi tahun sebelumnya. Namun untuk kembali ke level tahun 2018, menurut kami perlu adanya inovasi baru dari produk-produk Toto, tidak hanya dalam hal efisiensi. Yang kesembilan, valuasi. Dengan PER 8,6 kali, maka terlihat dari data historisnya valuasi cukup murah. PBV 1,2 kali pun menunjukkan level yang lebih rendah dibandingkan dengan 2018 lalu. Dengan menimbang PER, PBV, peningkatan ekuitas dan ROE yang telah kembali ke level 2 digit, maka kami menilai harga wajar ada di 360 dengan PBV 1,7 kali. Kami proyeksikan kinerja mungkin akan lebih lama untuk bisa kembali ke level 2018 lalu. Pihak manajemen pun hanya mentargetkan kinerja sama seperti 2021 lalu, di mana sudah terlampau di kuartal ini. Yang ke-10, momentum. Dengan simulasi Monte Carlo, kami menghitung resiko penurunan harga sebesar 5 hingga 16% dengan risk reward 2,5 kali cukup tinggi, namun resiko penurunan moderat. Menurut kami ini karena Toto memiliki brand yang kuat. Setelah menganalisa saham Toto ini secara detail, kita telah sampai pada kesimpulan. 1. Perusahaan telah berhasil turnaround dan melanjutkan operasi normalnya. 2. Peningkatan aset karena perusahaan melakukan diversifikasi ke bisnis perkantoran dan distribusi. 3.
kecilnya inovasi yang dilakukan perusahaan membuat saham kurang memiliki potensi growth. 4. Ruang efisiensi menurut kami cenderung sulit dipertahankan. Ini karena harga bahan baku yang makin meningkat. Namun sebaliknya, bila harga bahan baku kembali normal, maka perusahaan akan mendapatkan laba yang lebih meningkat. 5. Valuasi sedikit murah dengan resiko cukup rendah dari cost of equity karena brand yang kuat. Namun resiko market lebih tinggi karena adanya persepsi investor akan prospek ke depannya. 6. Momentum lemah dan secara teknikal saham masih dalam fase downtrend. Ada peluang harga saham masih akan melanjutkan penurunan. Bagi investor yang ingin mengkoleksi saham ini, sebaiknya berhati-hati masuk secara dicicil dan hanya masuk ketika fase sideways. Demikian analisa saham Toto dari kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Disclaimer on ya, segala kerugian maupun keuntungan ada di tangan Anda. Jadi pastikan selalu analisa ulang dan gunakan video ini hanya sebagai referensi. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan saham momentum selanjutnya. Bye!